Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Salam sehat dan semangat selalu. Review pembelajaran prakarya kelas 7 aspek budidaya, komoditas budidaya tanaman, sayuran, dan obat. Kali ini akan kita sampaikan 3.1 memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Peta materinya yaitu menjelaskan pengertian budidaya. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh, dan berkembang biak bertambah banyak. Menjelaskan pengertian sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang biasa mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Menjelaskan pengertian hortikultura. Hortikultura berasal dari bahasa Latin hortus dan cultura colere dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Kemudian menggolongkan jenis tanaman hortikultura. 1. Tanaman buah frutikultura, yaitu tanaman buah musiman atau tahunan. 2. Tanaman sayuran olerikultura. 3. Tanaman bunga florikultura. 4. Tanaman obat biofarmaka, yaitu tanaman yang dapat mencegah dan mengobati penyakit. Yang kelima, tanaman lanskap hortikultura untuk memperindah lanskap taman. Berbagai jenis rumput taman yaitu rumput gajah, rumput Manila, rumput Jepang, dan lainnya. Mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayuran. Jenis-jenis sayuran dapat dibedakan berdasarkan 1. Tanaman sayur berdasarkan kandungan gizi utamanya. A. Sumber karbohidrat, contoh kentang, ubi jalar, biji kacang kering. B. Sumber lemak, biji matang, beberapa kacang-kacangan, dan labu-labuan. C. Sumber protein, sayuran kapri, kacang-kacangan, jagung manis, daun kubis-kubisan. D. Sumber provitamin A, contoh sayuran wortel, labu botol, cabai merah, kapri, dan kacang hijau. E. Sumber provitamin C, sayuran kubis-kubisan, tomat, cabai merah, melon, biji kacang muda, tauge, kentang, dan berbagai sayuran daun. F. Sumber mineral, contohnya sayuran kubis-kubisan dan sebagian besar sayuran daun lainnya. Ini contoh beberapa jenis-jenis gambar sayuran, dan ini adalah kandungan gizinya mulai dari air, protein, lemak, dan karbohidrat. Mulai dari bayam, cabai merah segar, daun pepaya, daun singkong, jagung muda, jamur, tauge kacang hijau, tauge kacang kedelai, kentang. Contohnya kentang mengandung air 77,8%, proteinnya 2, lemaknya 0,1, dan karbohidratnya 19,1. Jadi kandungan paling besar adalah pada air sebesar 77,8% untuk sayuran kentang. 2. Tanaman sayuran berdasarkan morfologinya, diantaranya A. Sayuran daun, contohnya sawi, bayam, kangkung, kubis, dan kul. B. Sayuran batang, contohnya rebung, asparagus, batang seledri, dan kecambah. C. Sayuran bunga, contohnya bunga turi, brokoli, bunga kul, dan bunga pisang. Bahasa Jawanya tuntut. D. Sayuran buah, sayuran tomat, paprika, cabai, labu siam, dan mentimun. E. Sayuran umbi, kentang, wortel, lobak, singkong, umbi bit, dan talas. Ini contoh gambar jenis-jenis sayuran
berdasarkan morfologinya atau pemanfaatan bagian dari yang dimanfaatkan. Masih tanaman sayuran berdasarkan morfologinya. F. Sayuran polong atau biji, contohnya buncis, kacang panjang, kacang merah, kedelai, dan pete. G. Sayuran umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. H. Sayuran akar, contohnya wortel dan lobak. I. Sayuran jamur untuk mushroom, sayuran jamur merang, ya. Kemudian jamur kancing, ya, jamur tiram, dan jamur kuping. 3. Tanaman sayuran berdasarkan tempat tumbuhnya yang ideal, yaitu A. Sayuran dataran rendah, contohnya kangkung, bayam, terung, kacang panjang, dan kecipir. B. Sayuran dataran tinggi, wortel, buncis, kapri, kentang, kubis atau kol, dan selada. C. Sayuran yang dapat ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi, contohnya bayam, tomat, kol, kangkung, cabai, bawang bakung, pare, selada, sawi, terong, dan kol. Sedangkan yang keempat, tanaman sayuran berdasarkan toleransi kelempungan tanah, yaitu A. Tanah kelempungan sedang, misalnya seledri. B. Kelempungan ringan, misalnya bayam, kubis, lobak, selada kering. Yang kelima, tanaman sayuran berdasarkan musim tanam, diantaranya A. Musim hujan, yaitu kacang panjang, loncang, dan sawi. B. Musim kemarau, sayuran kentang, kubis telur, brassica oleracea, dan sayuran lobak. Selanjutnya 6. Tanaman sayuran berdasarkan tipe lahan. A. Lahan tegal, sayuran kangkung darat, labu siam. B. Lahan sawah, yaitu sayuran bawang putih, kangkung air. C. Lahan rawa, yaitu sayuran tomat, kubis, pare, dan mentimun. Untuk yang ketujuh, tanaman sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung atau warna yang dikandung. A. Hijau, misalnya sayuran bayam, kangkung, daun singkong, dan daun melinjo. B. Berwarna ungu, misalnya terong, kol ungu, kentang ungu, bawang, kemangi ungu. C. Warna pigmen kuning atau oranye, contohnya paprika dan jagung muda. D. Merah atau biru atau antosianin, yaitu sayuran kubis merah, bayam merah, dan buah blackberry. Sedangkan yang kedelapan, yaitu tanaman sayuran berdasarkan iklim asal tempat tumbuh. Iklim tropis, contohnya sayuran kedelai hitam, talas, dan tebu. B. Iklim subtropis, yaitu kedelai putih dan selada. 3.3. Memahami komoditas tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 1. Pengertian. Tanaman obat atau toga, tanaman obat keluarga, adalah tanaman yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah penyakit atau preventif, meningkatkan derajat kesehatan atau promotif, dan menyembuhkan penyakit atau kuratif, melakukan fungsi biologis tertentu hingga mencegah serangan serangga atau jamur. Itu merupakan pengertian tanaman obat. Untuk keunggulan penggunaan obat tradisional, yaitu 1. Efek samping obat tradisional sangat kecil dibandingkan dengan obat kimia atau obat pabrik. 2. Tanaman obat sangat efektif untuk sakit yang sulit disembuhkan dengan obat kimia. 3. Alternatif pengobatan yang lebih murah. Yang keempat, jika hasil diagnosis jelas, pengobatan bisa dilakukan anggota keluarga atau yang mengetahui ilmunya. Keunggulan yang kelima merupakan gabungan bahan aktif beberapa tanaman obat. Dan keunggulan yang keenam, efeknya lambat, tapi bersifat stimulan dan konstruktif. Untuk selanjutnya, jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan.
Satu, berupa daun dewa, binahong, kumis kucing. Yang kedua, bunga rosella, bunga ketulut, bunga sepatu, bunga kamboja, mawar melati, dan lain-lain. Kemudian berupa batang, kayu manis, pohon dadap, pulau sari, brotowali, dan lain-lain. Kemudian yang buah ada belimbing wuluh, kemudian ketumbar, ada kapulaga, asam jawa, apokat, dan masih banyak lagi. Yang kelima berupa biji kedawung, biji pala, kapur barus, dan tanaman pinang. Berupa akar alang-alang, akar aren, kemudian akar pule pandak, dan tapak darah. Yang ketujuh umbi rimpang, di situ banyak kencur, ya, temu giring, temu lawak, kunyit, dan banyak lagi. Kemudian yang berupa herba ini adalah tanaman obat yang dimanfaatkan seluruh bagian tanaman, baik akar, kemudian daun, batang, dan bijinya, berupa cipluan, bandotan, ya, kemudian rumput teki, dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak, untuk peta materi menyebutkan alat-alat yang dibutuhkan budidaya sayuran dan obat. 1. Peralatan. Menanam di kebun pekarangan yang dibutuhkan cangkul untuk membuat bedengan, B. Garpu untuk menggemburkan tanah, korek untuk membersihkan gulma, gembor untuk menyiram tanaman. 2. Menanam di lahan terbatas, tidak ada lahan, kita gunakan polybag atau pot wadah dari limbah anorganik, B. Skop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah, dan C. Cangkul. Mengidentifikasi bahan budidaya tanaman. A. Bahan. 1. Benih atau bibit. Benih yang terjamin adalah benih bersertifikat. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu genetik, fisik, maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul, daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Itu merupakan syarat-syarat benih unggul atau benih yang baik. Jenis-jenis hidroponik. 1. Berdasarkan media tanam yang digunakan, maka hidroponik dapat dilakukan 3 metode atau 3 cara, yaitu A. Metode kultur air, dilakukan dengan menumbuhkan tanaman dengan air. B. Metode kultur pasir. Dalam metode ini, pasir bertindak sebagai media tumbuh tanaman. C. Media kultur bahan porus. Jika media yang digunakan sekam padi dan media lainnya. Yang kedua, pembagian hidroponik berdasarkan sistem pemberian larutan nutrisi, antara lain A. Nutrisi film teknik atau NFT, merupakan akar tanaman tumbuh dan tersirkulasi secara terus-menerus sehingga tanaman dapat memperoleh air, nutrisi, dan oksigen yang cukup. B. NFT tanpa greenhouse, merupakan modifikasi metode NFT tanpa penaung atau greenhouse. C. Aeroponik atau pengabutan, merupakan metode hidroponik dengan memberikan air dan nutrisi pada tanaman dalam bentuk butiran kecil atau kabut. D. Substrat atau drip irrigation, merupakan memberikan air dan nutrisi dalam bentuk tetesan. E. Floating hydroponic system atau FHS atau rakit apung, merupakan menanam tanaman pada lubang styrofoam yang mengapung di atas permukaan larutan nutrisi dalam suatu bak penampung atau kolam sehingga akar tanaman terapung atau terendam dalam larutan nutrisi. Yang terakhir adalah sistem WIC atau sistem sumbu, merupakan teknik sederhana hidroponik yang menghubungkan nutrisi dan media tanam dengan perantara sumbu. Prinsip kerjanya menggunakan daya kapilaritas seperti pada kompor minyak tanah. Perhatikan gambar-gambar ini. Drip system ya, menggunakan tetesan, ya, menggunakan botol bekas minuman. Sistem
Wick hidroponik sistem sumbu ya, ini sumbunya ya, menggunakan kain panel ya, atau menggunakan kain bekas. Kemudian ini sistem raf atau raket apung pada saluran notis ya, ini ya sistem raf raket apung ya dalam suatu bak. Kemudian ini adalah sistem aquaponik, ini tanamannya menggunakan penyangga styrofoam, kemudian ada net potnya ya, tempat tanaman ya. Kemudian di sini adalah kolam ikan ya, kolam ikan menggunakan aerator ya. Maka di sini akan timbul gelombang-gelombang oksigen yang juga dibutuhkan oleh tanaman. Aquaponik merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah yang bersifat simbiotik atau saling membutuhkan. Kelebihannya anak-anak menghasilkan dua produk sekaligus, hemat lahan dan air, hasil produk pertanian secara organik. Sedangkan kekurangan aquaponik adalah biaya instalasi yang mahal ya, dari gambar tadi bergantung pada listrik untuk menghidupkan aerator ini, dan perawatannya super ekstra. Demikian tadi anak-anak untuk review pembelajaran kelas 7 aspek budidaya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan semangat dari saya, semoga kalian sukses selalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya silahkan disimak dan diperhatikan untuk kisi-kisi soal penilaian akhir tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.